apa kabar? Iya, semua sehat ya. Kakak Leni juga sehat, kakak-kakak yang lain juga sehat semua. Adik-adik sehat, mama papa sehat, oma opa sehat, semuanya sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oke adik-adik, kita akan beribadah di pagi yang indah dan kudus ini di tanggal 18 Oktober 2020. Oke, kita udah siap untuk beribadah? Iya, kita siap ya adik-adik ya. Pasti kakak Leni, aku udah siap kok dari tadi. Duduk di depan laptop atau HP untuk mau beribadah secara online. Oke, kakak Leni pasti yakin adik-adik semua anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan. Oke, kakak Leni mengundang semua adik-adik berdiri. Dan kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini dari Kidung Ceria 286 ayat 1, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah dan kudus ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepadamu Tuhan, walaupun secara online. Tuhan berkati kami semua, anak-anak klien kami, kakak klien yang akan beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Engkau berkati kami semua. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Amin. Adik-adik duduk kembali. Ya. Oke. Kita akan nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 140. 140. Pada jalanku
Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi nih dengan Kakak Tasya. Nah adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Wah pinter, sudah duduk yang baik? Pinter juga. Nah sekarang kita berdoa ya sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak IHMPA di GPIB Harapan Indah ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan cerita tentang Engkau. Berkatilah agar firman ini dapat tumbuh di dalam kehidupan beriman kami dan dapat kami lakukan di dalam aktivitas kami setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita buka firman-Nya dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah ketemu sama firman-Nya, Kakak Tasya akan bacakan di sini, adik-adik baca dari rumah. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, hari ini Kakak Tasya punya video loh cerita mengenai anak yang tidak patuh. Kira-kira apa ya akibatnya dan apa yang dilakukan orang tuanya ya? Yuk kita tonton video berikut ini. Caleb, terdengar suara Mama. Sudah waktunya makan. Oh iya, Mama baru selesai membersihkan rumah. Jadi jangan lupa lepas sepatu sebelum masuk ya. Oke Ma, jawab Caleb sambil memainkan pesawatnya dan berlari masuk ke rumah. Tapi dia lupa melepaskan sepatunya yang penuh tanah. Caleb, apa yang tadi Mama kasih tahu ke kamu? Seru Papa. Mama sudah bekerja keras membersihkan rumah. Bagaimana perasaan Mama kalau melihat ini? Caleb sedih. Dia membayangkan mamanya menangis. Caleb pun menyesal. Maafkan aku, Pa. Baiklah,
Ayo kita membersihkannya bersama-sama. Ternyata ini sangat melelahkan ya, ujar Papa. Caleb, kalau kamu mau mendengarkan perkataan Mama, kamu tidak perlu loh membersihkan ini. Nah, kami menasehati atau memberi perintah kepadamu karena kami sayang padamu. Kami selalu ingin yang terbaik untukmu. Ingat gak ketika kita ibadah minggu lalu? Pembacaannya tentang apa? Kalau kamu masih ingat, pembacaannya tentang anak harus mematuhi perkataan orang tua kan? Nah, itulah kenapa kamu harus selalu mendengarkan perintah Papa dan Mama. Karena Papa dan Mama adalah wakil Tuhan. Caleb pun mengangguk. Oke. Ayo kita makan? Oke, Pak. Di sore hari lainnya, Caleb sedang asik bermain dan sangat berantakan. Dia bermain mobil-mobilan dan blok dan juga kelereng-kelereng yang dia tumpahkan. Kenapa berantakan sekali, Caleb? Seru Mama. Caleb, jangan lupa merapikan mainanmu dan ambil kelereng-kelereng ini atau seseorang bisa terjatuh nanti. Caleb pun menghela nafas malas dan bergegas ingin pergi saja keluar rumah. Dia mengambil bonekanya dan menendang mainan-mainannya dan bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba dia teringat perkataan papanya untuk selalu mendengarkan perkataan papa dan mamanya. Dan Caleb membayangkan yang akan terjadi kalau dia tidak merapikan mainannya. Oh. Caleb sungguh takut. Dan dia tidak ingin hal itu terjadi. Akhirnya Caleb bergegas merapikan mainannya dan memasukkan ke keranjang tempat mainannya berada seharusnya. Oh, terima kasih. Mama bangga karena kamu mau mematuhi Mama, sayang. Yuk kita pergi ke ruang makan. Papa dan kakak sudah menunggu, kata Mama. Caleb pun mengikuti mamanya. Oh, oke. Sekarang semuanya sudah berkumpul. Ayo kita mulai ibadah keluarga kita, seru Papa. Nah, adik-adik, ternyata patuh terhadap nasihat orang tua itu penting ya adik-adik. Nah, sama seperti kita juga harus patuh terhadap Allah Bapa. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu juga patuh loh kepada Allah Bapa. Nah, Tuhan Yesus hadir di dunia ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap Allah Bapa. Nah, adik-adik, kalau kita patuh, maka ada banyak manfaat yang bisa kita terima. Yang pertama, kita tidak akan mendapatkan celaka. Karena kalau kita mendengar nasihat orang tua, kita patuh terhadap nasihat opa oma, itu adalah yang terbaik. Begitupun dengan Allah Bapa. Allah Bapa telah mengutus papa mama, opa oma menjadi wakilnya di dunia ini untuk membimbing dan mengajarkan kita supaya kita menjadi anak yang patuh dan dengar-dengaran dan hidup lebih baik lagi. Nah, adik-adik tahu nggak sekarang kita lagi masa apa ya? Pandemi COVID-19 ya? Dimana adik-adik nggak boleh pergi sekolah dulu. Sekolahnya mesti online, ya kan? Terus mungkin ada adik-adik yang belum boleh pergi bermain sama teman-teman di sekitar rumahnya, ya kan? Nah, adik-adik harus mematuhi nasihat orang tua, mematuhi juga anjuran dari pemerintah bahwa kita harus pakai masker kalau keluar rumah. Kemudian kita harus
cuci tangan kalau habis sebelum makan, terus sesudah makan juga, atau habis dari luar rumah. Nah, itu juga bentuk kepatuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita terhindar dari virus-virus yang membahayakan. Dan kalau kita patuh, kita juga akan dapat hidup saling mengasihi. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu patuh terhadap nasihat orang tua, kemudian rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan supaya adik-adik dapat hidup lebih baik lagi menjadi anak-anak Tuhan yang paling oke. Selamat hari Minggu. Iya adik-adik, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan ya yang disampaikan oleh kakak-kakak layan kan? Baik anak TK, anak kecil, anak tanggung, apa yang disampaikan kakak layan, adik-adik harus lakukan dalam kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh kakak layan dengan Kidung Ceria 213. Kidung Ceria 213. Ayat 1 dan 2 ya adik-adik ya. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kan jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Ayat yang kedua, gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Nah adik-adik, kita akan doa syafaat. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu tadi mengajarkan kami untuk selalu patuh dan setia kepada Tuhan Yesus dan patuh kepada segala peraturan yang ada dalam firman Tuhan, baik itu peraturan juga di rumah maupun di sekolah maupun dikeluarkan oleh pemerintah kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang dialami bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa pergumulan bangsa dan negara kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau selalu berada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan juga mau berikan kekuatan bagi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami ini mampu menjalani segala pergumulan yang ada dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Tuhan juga sertai para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan boleh sertai mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Sehingga mereka mampu mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja kami GPIB Harapan Indah. Kiranya kehadiran GPIB Harapan Indah ini boleh membawa damai sejahtera dan sukacita bagi setiap jemaatnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Pak Pendeta John, Ibu Rosa, para presbiter, pengurus kelima Pelkat, komisi-komisi ya Tuhan. Engkau juga mau sertai mereka dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka ya Tuhan. Sehingga dalam mereka melaksanakan tugas dan pelayanan mereka, mereka selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk janda, duda, anak yatim piatu, orang yang sedang bersedih hatinya, orang yang sedang berduka ya Tuhan. Seperti janji Engkau akan selalu menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi mereka. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tahu bahwa di tengah kesusahan dan kesedihan mereka, Engkau selalu hadir untuk mereka. Kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Khususnya kepada Bapak Pendeta John dan Ibu Rahel ya Tuhan.
yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai makanan, minuman, serta obat-obatan yang diminum oleh Pak John dan Bu Rahel, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan mereka kembali. Tuhan juga boleh berkati tangan-tangan dokter dan perawat yang sudah boleh merawat mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Tuhan boleh berikan makanan yang cukup dan gizi yang cukup ya Tuhan, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak yang sehat dan anak yang kuat. Tuhan juga boleh sertai mereka dalam sekolah mereka ya Tuhan. Walaupun sekolah pelajaran jarak jauh, tapi kami yakin dan percaya mereka tetap bersungguh-sungguh dalam belajar ya Tuhan, sehingga mereka bisa memperoleh hasil yang terbaik dari hasil studi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan juga boleh sertai kehidupan adik-adik layan kami ya Tuhan. Tuhan mau ajarkan mereka untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Dan Tuhan mau ajarkan mereka selalu patuh dengan segala aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan kami. Tuhan boleh sertai kakak-kakak layan kami dalam kehidupan mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan juga mau rajin-rajinkan kakak layan kami untuk hadir setiap hari Minggu dalam ibadah Minggu pelayanan online ini bersama-sama dengan kami. Tuhan mau ketuk pintu hati kakak-kakak layan kami untuk selalu mau hadir dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau menyerahkan Pelkat PA ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh sertai Pelkat PA ini ya Tuhan. Tuhan mau pimpin Pelkat PA ini sehingga Pelkat PA ini boleh mampu memberikan sukacita kepada adik-adik layan kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, setelah persembahan yang adik-adik berikan itu sudah selesai diberikan, nah nanti minta tolong mama atau papa dibawa ke gereja ya. Ya, nah, siapin persembahannya. Kita akan mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 38. Adik-adik, kalian ingatin kembali lagi ya. Minta tolong mama papa bawa persembahannya
ke gereja. Oke, kita akan mendoakan persembahan. Kita berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang telah kami berikan kepadamu Bapa. Tuhan, apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan begitu banyak dalam kehidupan kami, yaitu berkat Tuhan melalui pekerjaan orang tua kami, kesehatan, umur panjang, keselamatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik, yaitu seluruh hidup dan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita semua berdiri dan kita akan mau terima berkat. Dan selesai ibadah online ini, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan kidung ceria nomor 358. Beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Ayat yang kedua, Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, karena ibadah kita pagi ini sudah selesai, kita satu dalam doa yuk, doa penutup ibadah ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih karena ibadah IMPA kami sudah selesai ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Sertai berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai berkati kami juga selalu kesehatan, kekuatan, sehingga minggu depan kami dapat berkumpul dan bertemu kembali untuk melakukan ibadah IMPA secara virtual Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih besar. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.